Salam Rahayu. Terima kasih masih bergabung bersama channel Mbah Sito Gendeng. Silahkan yang belum like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Mbah Sito Gendeng. Berarti kamu nyari saya kalau kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Emang kamu mau kemana? Tujuan kamu apa? Saya diutus oleh Dewi Lanjar untuk menggagalkan untuk orang-orang yang nanti akan mencari kekayaan. Gitu. Maka saya harus turut serta di dalam orang. Pokoknya saya suruh nungguin di sini. Nanti saya bakal ketemu. Itu wangsit dari Dewi Lanjar seperti itu. Bertemulah dengan saya. Nah ini kan seperti nggak masuk logika sama sekali, dan mungkin dianggapnya saya gila atau mungkin ilusi mungkin ya. Ya saya masih ini juga. Ini saya kalau cerita merinding. Langsung simpel kata, saya turun, saya berziarah, saya datang ke pesantren yang ada di sekitar di situ. Saya tanya Pulau Cangkir itu ada di mana, ternyata justru ada di Banten Baru. Jaraknya antara situ lumayan jauh mas, karena harus melalui kecamatan Pontang, baru kecamatan Kronjo, baru Pulau Cangkir. Kayak gitu, maka saya harus melalui kecamatan Pontang dulu, suruh naik kolbus itu, kendaraan minibus. Nah itu kalau bahasa sekarang ngetrennya. Baru nanti saya ke Kronjo, saya ke terminal dulu Pontang, terus kemudian ke Kronjo. Nah di situ saya dihimbau oleh masyarakat, karena saya sudah kemalaman mas. Saya sama si Merah ini berarti berdua ini kisah berdua. Si Merah ini ikut saya. Akhirnya berdua bersama-sama karena memang yang ditunggu adalah Ki Supri. Iya. Tapi saya itu di luar schedule dari saya. Lah iya benar. Karena saya nggak tahu kalau ada seseorang udah yang ditunggu bakal, ya. Nah, yang bakal nunggu saya. Iya. Lalu saya di jalanan itu karena kemalaman masyarakat setempat, ketika saya kan makan mie. Makan mie, saya nanya Pulau Cangkir itu ada di mana. Dan orang itu bilang lebih baik sampean berdua harus menginap, karena sangat rentan sekali yang namanya begal, apalagi wajah-wajah baru. Kita sama-sama menggunakan tas, tidak membawa kendaraan ya mas ya. Sangat rentan sekali dengan rampok ketika itu mas. Disarankan oleh masyarakat sekitar. Iya betul. Ketika saya lagi makan mie di warung itu, akhirnya saya menginap lah. Saya disuruh menginap. Saya ingin mencari Pak RT, katanya nggak perlu mencari Pak RT di sini. Ada dari cucu dari Sultan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati, atau putra dari Maulana Hasanuddin itu kan ada yang di Kecamatan Kronjo situ mas. Oh di Kronjonya. Iya. Di situ dia seperti kayak padepokan, dan di dalam itu ada musola. Kemudian saya disuruh menginap di situ. Saya izin sama juru kunci selaku perawat bangunan tersebut. Dikasih izin, akhirnya ya udah. Saya di situ meditasi. Tiba-tiba si Merah ini juga sama meditasi dia. Tiba-tiba saya ketemu titik hening. Saya nggak merasa bahwa saya itu seperti di mana-mana. Saya sadar bahwa saya itu ada di musola itu. Ada di musola, tempat menginap tadi. Tempat menginap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang kayak gitu. Itu si Merah itu juga lagi, perasaan saya itu lagi, dia itu lagi tidur mas. Wanita sangat cantik banget mas. Wah itu mas, saya belum pernah melihat orang secantik itu mas. Jadi pakai kebaya warna putih, selendang putih, rambutnya itu kayak yang dandanannya itu sama persis, hampir mirip-mirip dengan peran utama ular putih mas. Yang dari China itu, Mandarin itu. Wah cantiknya luar biasa. Itu berdua mas. Dibilang, Mas Supri mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya kesini diutus oleh Datuk. Datuk hanya bisa mengantar Mas Supri sampai di sini. Nah, Datuk siapa saya nggak tahu mas. Dan besok pagi Mas Supri sudah sampai di Pulau Cangkir.
lelembut itu bilang seperti itu. Nggih. Namun sebelumnya memang saya sudah ada Mas wangsit yang tadi memang nggak saya ceritakan. Nanti kalau perjalanan saya benar di sini saya akan diganjel menggunakan jempol Mas di punggung saya sini. Oh. Jadi kalau arah saya salah, saya ganjelnya itu hilang. Maka saya harus mencari informasi kayak gitu. Maka saya bisa sampai di Pulau Cangkir. Kalau di zaman dulu kan nggak ada GPS kan nggak ada Mas. Nggih. Jadi saya harus bertanya sana Manual sini. lah ya. Iya harus bertanya sana sini. Duit saya semakin menipis. Akhirnya saya kan terjaga itu tadi. Jadi langsung saya lanjutkan dulu. Datuk cuma bisa mengantar sampai di situ dan dia sudah mengantarkan sampai besok pagi di Pulau Cangkir kayak gitu. Yeah. Lalu dia mengucap salam dan dia pergi. Betul Mas. Saya lanjutkan. Ketika pagi hari saya tanya-tanya masyarakat, tinggal naik minibus itu saya udah sampai di Kronjo, dekat sekali dengan Pulau Cangkir. Saya naik sekali, blek. Okay. Wah saya sama si Merah itu bahagia sekali. Karena sudah kita melihat itu pantai dan di tengah itu ada pulaunya Mas. Wah itu senangnya nggak ketulungan. Kemudian kita jalan karena naik ojek juga uang saya cuma 70.000, lagi juga 70.000 itu udah habis. Udah berapa banyak itu kan untuk perjalanan itu, untuk menginap dan sebagainya. Kemudian sampai di Pulau Cangkir itu di sana sudah rupanya awal dijadikan untuk berpariwisata. Mau ke Pulau Cangkir itu belum ada jalanan sebagus seperti sekarang. Saya bertemu dengan yang namanya Ki Waslim. Ki Waslim ini adalah orang yang sangat penting sekali, orang utama sekali yang ada di Pulau Cangkir. Ternyata di Pulau Cangkir itu tahu nggak ada siapa Mas? Ada makam pangeran jaga lautan, Pangeran Sabrang Lor. Itu siapa? Itu adalah putra dari Maulana Hasanuddin Banten. Untung kok ya saya itu ke Maulana Hasanuddin Banten terlebih dahulu. Ke sesepuhnya. Apakah ini suatu kebetulan atau memang satu petunjuk tersendiri, saya nggak ngerti juga. Tapi nanti ada kaitannya dengan lakon saya bertirakat kelanjutannya ya Pak. Ya, pelet atau pengasihan tadi. Dan langsung aja Ki Waslim berbincang-bincang dengan saya diberikan selebaran kertas bahwa Pulau Cangkir itu yang menemukan pertama kali adalah Ki Waslim. Ki Waslim melakukan tapa selama 42 hari dan di situ dulu belum ada jalan untuk menuju ke situ. Bahkan saya waktu ke situ itu masih kena deburan ombak, itu jalan itu baru semata kaki kayak gini Mas. Belum bisa saya ini ke sana itu pakai kendaraan, kalaupun sudah ada kendaraan gitu ya. Duluan saya ke sana kan jalan kaki, naik bus kan. Nah, Ki Waslim bilang seperti ini ketika saya sudah mengemukakan dari niat saya ke situ ingin bertapa, ingin meniru jejak dari Ki Waslim karena niat saya itu mau bertapa sekuatnya saya. Ki Waslim menyarankan, Mas, di sini saya memang perjalanannya saya menemukan pulau ini, saya bertapa dan di sini saya mendapat wangsit bahwa saya disuruh merawat Pulau Cangkir ini. Kelak Pulau Cangkir ini akan menjadi tempat yang memang harus dijaga di tanah Jawa. Jadi turun temurun sampai sekarang kan masih dijaga sama anak cucunya Mas, walaupun Ki Waslim sudah meninggal. Saya suruh, karena di situ baru tahap pembangunan, katanya saya nggak usah bertapa, tapi saya disuruh membantu karena di situ sedang ada pembangunan masjid. Nah, saya otomatis dilema kan Mas. Saya apakah mau bertapa di situ atau saya membantu bangunan masjid itu? Nah, karena niat awal adalah bertapa. Nah, itu dia. Apalagi Ki Waslim menemukan pulau tersebut kan juga bertapa. Nah, simpel katanya saya memutuskan kalau saya membantu di masjid itu, saya tidak memiliki rasa kepuasan tersendiri atas sensasi tersebut. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya malam itu sama si Merah, itu menghadap ke laut Mas. Sama-sama menghadap ke laut, kita meditasi di laut sebelum kita berniat untuk bertapa.
Ini sebagai pemanasan agar nanti badan kita tidak mengalami kram-kram atau mungkin pembuluh darah kita tidak mengalami adanya penyumbatan. Dan saya mau lihat reaksi dari energi yang ada, gaib yang ada di Pulau Cangkir tersebut, apalagi di situ ada makam Pangeran Jaga Lautan. Nah, semedi saya itu setelah saya berziarah terlebih dahulu, baru saya sama si Merah semedi menghadap ke laut. Ombak itu besar banget, Mas. Seluruh penghuni Pulau Cangkir, anak cucu dari Ki Waslim itu panik karena tambak-tambak itu banyak yang jebol ketika saya bersemedi itu. Jadi Makasih. Salam sejahtera bagi kita semua.